Pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami momen paling genting dalam sejarahnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Presiden Soeharto lengser, dan kursi RI 1 mendadak diduduki oleh seorang teknokrat jenius, Bacarudin Jusuf Habibie. Tapi apakah Habibie benar-benar siap? Atau justru terjebak dalam badai politik, ekonomi, dan tuntutan reformasi yang membabi buta? Di video ini, kami sajikan kisah dramatis, dan menyentuh dari sisi paling manusiawi Habibie, bukan sekadar presiden, tapi seorang anak bangsa yang dilempar ke tengah kobaran sejarah. Bayangkan, baru saja lo selesai bikin pesawat, tiba-tiba disuruh nerbangin negara. Itulah yang dirasain B.J. Habibie, tahun 1998, bukan sekadar tahun. Tapi tahun ketika sejarah nggak minta izin buat berubah jalur. Dan Habibie, nggak pernah daftar jadi presiden. Tapi malah ditodong nasib buat selamatin Republik dari karambol rezim panjang. Ini bukan cerita pahlawan, ini kisah kepepet. Habibie itu jenius. Anak bangsa yang lebih dulu dikenal dunia, baru diundang ke istana. Ia bukan anak partai. Dia anak logika, anak rumus, anak mesin. Ketika diajak pulang oleh Soeharto, niatnya cuma satu, bikin bangsa ini bisa bikin pesawat sendiri. Tapi politik nggak sesederhana prinsip aerodinamika. Dan ketika Soeharto mulai kehilangan pijakan, satu nama yang dianggap netral dan bisa diterima siapapun adalah Habibie. Masalahnya, yang disodorin bukan skripsi, tapi republik yang lagi rusak di semua sisi. Kabinet pembangunan pertama. Koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet, etc. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Kamu jadi presidennya. Begitu kira-kira kalimat dari Soeharto yang bikin jantung Habibie copot dari badan. Ceritanya nggak semanis naskah sinetron. Bahkan, saat pelantikan, para elit politik di belakang nyaris nggak satu suara. Ada yang sinis, ada yang takut, ada yang masih pengin status quo. Habibie dilantik bukan dengan pesta, tapi dengan beban sejarah. Bahkan dia sendiri bilang, saya tahu, posisi saya rentan. Tapi dia nggak kabur. Dia berdiri, dengan kepala penuh data dan hati penuh cinta. But the fact is, we are coming out of this problem, and if we come out, we'll be better than before. Because we are going to learn from our mistakes, and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem. And if you have to solve. Selama 517 hari, Habibie memimpin. Tapi itu bukan cuma angka. Itu adalah rentetan hari ketika rupiah ambruk, kerusuhan menyebar, korupsi diumbar, reformasi diteriakan dari jalanan sampai kampus. Tapi Habibie bukan tipe orang yang ngumpet. Dia bikin TAP MPR soal otonomi daerah, lepasin Timur Timur dengan referendum, dan kasih ruang ke media untuk bicara lebih bebas. Semua itu nggak cukup buat memuaskan mereka yang haus kekuasaan lama.
MPR 1999. Habibie ngasih laporan pertanggungjawaban. Lengkap. Transparan. Jelas. Tapi ditolak. Bukan karena buruk, tapi karena banyak yang belum siap diajak jujur. Disinilah Habibie nunjukin kelasnya. Gak ngotot lanjut. Gak maksa kuasa. Dia mundur dengan kepala tegak. Bayangin, coba. Negara ini udah biasa ditinggalin presiden dengan paksa. Habibie malah mundur dengan sukarela. Mewah. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Saya yakin bahwa masih banyak putra-putri bangsa yang lebih mampu dari saya untuk memimpin bangsa. Hari ini, orang mungkin lupa. Tapi demokrasi yang kita rasain sekarang, ada tangan dingin Habibie di awal. Dia bukan presiden paling lama, tapi mungkin presiden paling penting di masa transisi. Habibie ngajarin kita bahwa kekuasaan itu bukan soal kursi, tapi soal amanah yang bisa ditinggal kalau memang bukan jalannya lagi. Sang Maestro ID menerangi jalan generasi masa depan.